Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Mujanti, NPM 1911060254 dari kelas 6 Biologi D. Kepada yang terhormat, Ibu Nukbatul Bidiati HKMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mohon izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya. Slide kedua. Pengertian literasi asesmen. Menurut OECD tahun 2003, asesmen itu didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta untuk memahami dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Nah, kalau menurut American Association for the Advancement of Science, asesmen literasi adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, dan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi manusia dengan alam. Next. Apa sih pentingnya asesmen? Nah, sebagai seorang guru, perlu melakukan penilaian guna untuk mengetahui sejauh mana sih keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Asesmen itu mempunyai makna yang penting, baik bagi siswa, bagi guru, maupun sekolah. Adapun makna penting menurut Ari Kunto tahun 2013 bagi ketiga pihak tersebut, yaitu next. Bagi siswa, yaitu memuaskan. Nah, kalau memuaskan ini maksudnya siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan pada pembelajaran selanjutnya. Kalau yang tidak memuaskan itu maksudnya siswa akan berusaha agar dalam penilaian yang selanjutnya memperoleh hasil yang memuaskan. Kalau bagi guru, mengetahui siswa yang paham dan belum paham. Selanjutnya, mengetahui materi yang tepat untuk siswa, kemudian memberikan gambaran bagi guru untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu, manfaat pentingnya bagi sekolah yaitu mengetahui kondisi belajar maupun kultur akademik yang diciptakan oleh sekolah. Kemudian, informasi dari hasil penilaian dijadikan pertimbangan untuk program pendidikan selanjutnya. Next. Tujuan asesmen. Adapun tujuan asesmen menurut Chittenden tahun 1994, yang pertama ada keeping track. Untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk itu guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua itu ada checking up. Untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada finding out, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Dan yang terakhir ada summing up. Maksudnya, untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Next. Bentuk asesmen. Penilaian hasil belajar mencakup aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif siswa terhadap standar yang ditetapkan. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Nah, penilaian tersebut digunakan untuk mengatur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian
tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Next. Kemudian ada pengertian analisis pokok uji. Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Terdapat dua macam pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Next. Analisis kualitas tes. Nah, analisis kualitas soal tes merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan untuk memahami informasi derajat suatu tes, baik dari keseluruhan butir maupun sebagian dari tes tersebut. Ada beberapa segi yang dihitung dari analisis soal, antara lain validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan efektivitas pengecoh. Yang pertama ada validitas, maksudnya derajat kesesuaian antara tes dengan tujuannya. Yang kedua ada reliabilitas, yang artinya bersumber dari kata reliable, yang maksudnya itu dapat dipercaya. Yang ketiga ada tingkat kesukaran butir soal yang memiliki kualitas baik yang tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sulit. Yang keempat itu ada daya pembeda, yang merupakan pengukuran sejauh mana butir soal dapat membedakan peserta didik yang kurang atau belum menguasai kompetensi. Dan yang terakhir itu ada pengecoh atau distraktor. Fungsi pengecoh ini digunakan untuk bentuk soal pilihan ganda. Fungsi pengecoh dianggap bagus jika banyak peserta didik yang memilih opsi pengecoh yang sama atau mencapai hitungan ideal. Next. Selanjutnya itu ada analisis kualitas butir soal dengan program Anates. Anates merupakan software yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal pilihan ganda dan uraian tanpa menghitung formula seperti pada Microsoft Excel. Aplikasi Anates merupakan program aplikasi dalam komputer yang dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Karnoto MPD dan Bapak Yudi Wibisono ST yang bertujuan menganalisis butir soal. Adapun layanan yang ditawarkan meliputi penyekoran data, pengolahan data, meliputi korelasi skor butir soal dengan skor total, kelompok unggul dan asor, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, serta fungsi pengecoh. Fitur Anates ini memudahkan pengguna apabila ingin menambah subjek atau soal tanpa harus menginput dari awal. Nah, tapi dari aplikasi Anates ini terdapat kekurangan, yaitu dalam proses pengimpornya, data tidak bisa mengimpor satu file ekstensi lain, misalnya mengimpor file Excel ke dalam aplikasi. Sehingga jika akan menganalisis data yang banyak diperlukan waktu dan ketelitian. Next. Yang terakhir itu ada uji analisis soal menggunakan SPSS. SPSS merupakan salah satu program oleh data statistik yang paling banyak diminati oleh para peneliti. Penggunaannya sangat mudah untuk dipahami. Semua data diketik di dalam format SPSS yang sudah disediakan. Setelah selesai, kemudian tinggal memilih statistik yang akan digunakan pada menu Analyze. Di samping itu, program ini dapat digunakan untuk analisis data kuantitatif secara umum. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.